Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu lagi. Meskipun perjumpaan kita ini hanya sebatas online, tapi insya Allah ini penuh berkah. Ya. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mengkaji tentang fikih solat Idul Adha yang insya Allah ini akan kita laksanakan besok hari Selasa, tanggal 20 Juli. Ya. Ulama kan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu, karena ini sekarang bulan Zulhijjah, dan salah satu amalan, salah satu sunnah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah adalah sholat Idul Adha, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita faham tentang sholat Idul Adha itu seperti apa. Karena terkadang ada orang yang nggak faham tentang fikih sholat Idul Adha, ternyata ketidakfahamannya itu malah membuat ribut. Contoh kasusnya adalah ketika sholat di rakaat pertama, itu kan dianjurkan untuk takbir sebanyak 7 kali. Lah imamnya lupa, dia karena ketidaktahuannya akhirnya negur subhanallah, subhanallah, menganggap kalau tidak takbir 7 kali itu tidak sah. Yaitu karena ketidakfahamannya. Makanya gunanya kita belajar itu ya supaya tidak terjadi seperti itu. Oke, sekarang di pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang fikih solat Idul Adha yang saya ambil dari kitab Fiqhul Ibadat li Ahlil Bidayah Minat Talibin Wat Talibat. Kitab ini adalah karya dari Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Jadi di sini disebutkan dalam kitabnya bab solat Idul Fitri dan Idul Adha. Bab Salatil Idain judulnya. Bagi yang punya kitabnya monggo bisa dibuka. Jadi di sini disebutkan tentang solat Idul Adha, bahwa solat Idul Adha itu adalah solat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau Idul Adha itu dilakukan di 10 Zulhijjah, kalau Idul Fitri itu dilakukan di tanggal 1 Syawal. Itu bedanya. Dan tentang mengenai hukum dari solat Idul Adha ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i, bahwa dikatakan di sini ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'al 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah faqala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'ah. Jadi datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya tentang rukun-rukun agama Islam. Maka Rasulullah menjawab, wajib solat 5 kali dalam sehari semalam. Maka dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban solat yang lain ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, tidak ada kecuali amalan sunnah. Nah, salah satu amalan sunnah itu adalah solat Idul Adha. Dan waktu mengerjakan solat Idul Adha itu adalah dilakukan tanggal 10 Zulhijjah 16 menit setelah terbitnya matahari. Ya, jadi enggak pas waktu terbitnya matahari. Saat matahari terbit ditunggu 16 menit. Jadi waktu isyraq biasanya kita melakukan sholat isyraq itu, ya. Waktunya sampai kapan? Sampai azan zuhur. Jadi seandainya mau melakukan jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh. Yang penting waktunya sampai sebelum
zuhur. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat Idul Adha itu? Ya tentunya pertama kita niat. Kalau kita mazhab Syafi'i dianjurkan ketika mau niat itu boleh melafalkan, boleh. Bagaimana lafadznya? Usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini. Mustaqbilal kiblati. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Baru kita takbir. Nah, ketika kita takbir, lintaskan di dalam hati kalau kita ini sholat Idul Adha 2 rakaat. Jadi imam atau jadi makmum. Karena Allah Ta'ala. Nah, di dalam kitab ini dikatakan, dan cara yang lebih sempurna ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah yang pertama. Mengucapkan takbiratul ihram yang diiringi dengan niat dalam hati. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita mau melafalkan, kita lafalkan dulu ketika kita berdiri menghadap kiblat. Usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu sebelum takbir. Baru ketika itu kita takbir. Allahu Akbar. Nah, selama lafaz Allahu Akbar lintaskan di dalam hati bahwa kita ini sedang sholat Idul Adha 2 rakaat, menjadi makmum apa menjadi imam disebutkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah takbir yang pertama tadi takbiratul ihram. Nah, lalu kemudian membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Nah, setelah membaca doa iftitah, kemudian di rakaat pertama kita bertakbir sebanyak 7. Jadi takbir 7 itu selain takbiratul ihram tadi. Takbiratul ihram enggak dihitung. Allahu akbar, baru doa iftitah, baru kita bertakbir sebanyak 7 kali. Kemudian setelah takbir 7 kali, baru kita membaca doa. Baru membaca ta'awud. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran seperti biasanya. Nah, dan di antara takbir yang 7 itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu disunnahkan membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi setiap jeda takbir itu Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu 7 kali. Ya, karena kan 7 takbiran. Bisa difahami? Takbir yang kedua, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Dan seterusnya. Terus, yang kedua adalah mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Allahu akbar. Jadi disunnahkan takbir 7 itu diangkat tangannya. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, ada yang nggak mengangkat tangan. Gimana Ustadz? Nggak masalah, wong sunnah. Ya, ngangkat tangannya. Bahkan kalau seandainya ada orang lupa misalnya, karena tidak terbiasa, sholat itu kan 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, 2 tahun sih. Sholat itu kan 1 tahun sekali. Ya, sholat Idul Adha setahun sekali, sholat Idul Fitri 1 tahun sekali, berarti ya sholat itu 1 tahun 2 kali lah. Kadang-kadang ada yang lupa. Habis takbiratul ihram, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak masalah, tetap sah sebenarnya itu. Ya. Jadi mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Yang ketiga adalah mengeraskan suara pada waktu takbir bagi imam, makmum atau orang yang sholat sendiri. Allahu akbar, agak dinaikkan suaranya. Dan yang keempat, bersendekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i letaknya ini antara pusar dan dada, tengah-tengah di sini ya. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu ke bawah, itu kalau mazhab Syafi'i. Dan membaca ta'awud. Jadi setelah selesai takbir 7 itu,
membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Membaca ta'awud setelah takbir yang ketujuh pada rakaat yang pertama dan takbir kelima pada rakaat yang kedua. Begitu juga di rakaat kedua. Kan takbirnya 5, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebelum membaca Fatihah tetap dianjurkan membaca ta'awud baik di rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Baru setelah membaca ta'awud baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Kalau di rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah. Di rakaat kedua dianjurkan membaca Al-Ghasiyah. Surat Al-A'la itu Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Kalau di rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini berikutnya disebutkan sebuah faedah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan cara mengerjakan sholat Id. Yang pertama, sunnah bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Sudah saya jelaskan tadi ya. Dan bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. Dan jika kurang atau lebih dari ukuran tersebut, maka hukumnya adalah makruh, sholatnya tetap sah. Kalau sengaja mengurangi, ya makruh hukumnya, tapi tetap sah. Atau sengaja melebihkan, makruh hukumnya, tapi tetap sah. Yang kedua, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama adalah selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram nggak dihitung. Kalau total dengan takbiratul ihram berarti jumlahnya 8 kalau rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, kalau ditotal dengan takbir ketika berdiri berarti 6. Yang ketiga, tidak boleh melakukan sujud sahwi karena sebab meninggalkan takbir 7 kali pada rakaat pertama. Jadi kalau kita lupa nggak takbir 7 kali, nggak perlu sujud sahwi. Atau lupa di rakaat kedua nggak takbir 5 kali, nggak perlu sujud sahwi. Sholatnya tetap sah meskipun telah meninggalkan takbir itu. Kenapa takbir itu sendiri hukumnya sunnah? Yang keempat, jika setelah takbiratul ihram, kita itu langsung membaca surat Al-Fatihah. Meskipun karena sebab lupa, maka tidak sunnah untuk melakukan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah baca Fatihah, baru ingat. Belum takbir. Gak sunnah kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, karena sudah masuk ke rukun sholat. Ya. Dan seandainya dia tetap melakukan, maka hukum sholatnya tetap sah. Ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui juga. Yang kelima, jika ragu atas jumlah takbir yang telah dilakukan, kadang-kadang kan lupa, Allahu Akbar, ini takbir yang keberapa? Nah, kalau lupa, maka sunnah untuk mengambil bilangan yang terkecil. Ini 6 apa? Sudah 7 ya. Ambil yang kecil, 6. Terus yang keenam, disunnahkan setiap kali selesai takbir pada rakaat pertama dan kedua untuk membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang perkara-perkara yang disunnahkan pada saat Idul Adha atau Idul Fitri. Ya, kan hampir sama. Yang pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah. Jadi ini perkara yang disunnahkan. Kita hidupkan malam-malam Idul Fitri atau Idul Adha. Dengan apa? Perbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir. Dan ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, Man ahya laylatil Aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, niscaya hatinya tidak akan mati pada saat matinya semua hati. Insyaallah.
Ya. Jadi nanti malam, ayo kita perbanyak sholat sunnah. Sholat tahajudnya jangan lupa, sholat hajatnya jangan lupa, sholat tasbih, sholat mutlak silahkan sampai 1000 rakaat pun tidak masalah. Ya. Baca Al-Quran, zikir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan paling sedikitnya untuk mendapatkan sunnah dalam menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu dengan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Itu paling sedikitnya. Ya, kalau memang kita ada uzur, sakit, dan lain sebagainya, minimal kita sholat isya dan subuh berjamaah. Lo tidak boleh keluar, sekarang kan kondisinya COVID. Ya sudah, sholat berjamaah di rumah. Gitu. Terus, perkara sunnah yang bisa kita lakukan saat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua adalah mandi. Mulai masuknya waktunya yaitu setelah pertengahan malam. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lebih afdol yaitu dilakukan pada waktu akan berangkat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sebelum berangkat disunnahkan untuk mandi. Nah ini, menurut sebagian ulama, masuknya waktu mandi setelah azan subuh. Dan sebagian ulama yang lain, masuknya waktu mandi dari permulaan maghrib. Wis terserah, mau pakai pendapat yang mana, tidak usah diributkan. Mandi hari raya juga disunahkan untuk para wanita yang masih dalam keadaan haid atau nifas. Dan bagi siapa saja yang ingin menghadiri sholat sunnah Idul Fitri atau tidak. Tetap dianjurkan untuk mandi. Terus yang ketiga, sunnah-sunnah yang lain, memakai wangi-wangian dan berhias. Disunnahkan memakai pakaian yang baru, baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah, bagi anak kecil ataupun orang tua. Yang keempat, disunnahkan untuk berjalan kaki dan melalui arah jalan yang berbeda ketika akan berangkat dan pulang. Dan yang lebih afdol, jika jarak jalan ketika berangkat itu lebih panjang daripada jalan tatkala pulang. Kenapa? Karena pahala berangkat lebih besar daripada pahala pulang. Alasan yang kedua, agar kedua jalan tersebut menjadi saksi perjalanannya pada saat melaksanakan ibadah. Yang ketiga, supaya dapat bersedekah kepada fakir miskin yang bertemu di jalan. Jadi, alasannya, kenapa kok kita harus pilih jalan yang beda? Ya ini. Supaya bisa menjadi saksi. Kalau ketemu orang miskin, bisa sambil bagi-bagi. Terus, jika dia dari golongan ulama, maka supaya dapat ditanya oleh masyarakat mengenai hukum-hukumnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Khatib, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til 'ida masyian yarji'u fi tariqin wa ya'khudhu fi akhar. Aku melihat Rasulullah datang untuk sholat Id dalam keadaan berjalan kaki, datang dari satu jalur dan pulang dari jalur yang lain. Jadi dianjurkan kalau lewat jalan kanan, pulangnya jalan kiri. Ya. Biar yang menjadi saksi itu banyak. Biar kalau ketemu fakir kita bisa bagi-bagi. Dan cari jalan berangkat yang lebih panjang daripada jalan pulangnya. Kenapa? Pahala berangkat lebih besar daripada pahala ketika pulang. Terus yang kelima, disunnahkan makan sesuatu sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Jadi kalau sholat Id, sebelum kita berangkat itu disunnahkan makan terlebih dahulu. Karena untuk membedakan antara hari raya dan hari puasa Ramadan. Dan yang lebih utama, makan 7 butir kurma. Dan tidak disunnahkan untuk makan sesuatu sebelum sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Adha, nggak usah makan-makan dulu. Langsung berangkat. Baru makannya itu setelah sholat Idul Adha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yaqul wa la yaqulu yaumal adha hatta yarji. Rasulullah tidak berangkat sholat Idul Fitri kecuali setelah makan.
dan tidak makan tatkala akan sholat Idul Adha kecuali jika telah pulang atau telah sholat. Ya. Yang keenam, perkara yang disunnahkan pada sholat Idul Adha atau Idul Fitri, tidak sunnah azan dan iqamah sebelum melakukan sholat Id. Jadi tidak perlu sholat Id itu pakai azan dan iqamah. Yang disunnahkan as-sholatu jami'ah. Panggilan itu saja. As-sholatu jami'ah. Nah, ini sebagaimana dalam hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru munadiya yaumal jum'ah wal 'id fayunadi as-sholata jami'ah. Sesungguhnya Nabi memerintahkan penyebar kabarnya untuk memanggil pada hari Jumat dan hari raya dengan panggilan as-sholatu jami'ah, salat berjamaah. Oke, yang ketujuh. Disunnahkan datang pada permulaan waktu bagi makmum. Disunnahkan kita itu ya pagilah datangnya. Jangan datang setelah sholat Id, loh ya nggak sempat sholat lah. Adapun bagi imam maka disunnahkan datang tatkala sholat akan dimulai. Sebagaimana hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil 'id ila al-musalla wa la yabtadi illa bis-shalah. Sesungguhnya Nabi itu keluar untuk salat Id ke musalla atau tempat salat dan tidak memulai amalan apapun kecuali dengan salat. Yang kedelapan, mulai mengerjakan salat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha setelah 16 menit dari terbitnya matahari. Jadi kalau sudah masuk waktu isyraq sudah boleh melakukan sholat Id. Yang kesembilan, disunnahkan mengucapkan selamat atau tahniah. Seraya saling berjabat tangan jika satu jenis, laki-laki, sesama laki-laki, ucapkan selamat. Kalau Idul Fitri misalnya, minal aidin wal faizin, atau taqabbalallahu minna wa minkum, ahyakumullahu li amsalihi, kullu amin wa antum bi khair. Enggak apa-apa, ucapkan. Kalau Idul Adha selamat, hari raya Idul Adha. Ya, kalau sekarang kan masih ada protokol kesehatan, nggak bersalaman terlebih dahulu, ya dengan qada, selamat hari raya Idul Adha, selamat hari raya Idul Adha. Ya. Nah, ada sebuah faedah, sebagian dari salafus soleh berkata, laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya Id itu bukanlah untuk seseorang yang memakai pakaian baru. Akan tetapi hari raya Id itu adalah untuk seorang yang nilai ketaatannya bertambah. Walaisal 'id liman tajammala bil lubsi war rukub. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Dan hari raya Id bukan untuk yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Akan tetapi sesungguhnya hari raya Id adalah untuk seseorang yang dosa-dosanya telah terampuni. Insyaallah. Ini terdapat dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan saat Idul Adha. Semoga semuanya sehat dengan berkah ngaji online ini. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh, segera diangkat penyakitnya. Yang sehat mudah-mudahan sehat dan terus sehat. Tetap istiqomah untuk ngaji, istiqomah menjaga sholatnya. Mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, COVID-19 atau Corona segera diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.